Oke, perkenalkan saya Krisnuyanti dari kelas K Bisnis VIA 2017. Saya di sini akan eh, menjelaskan beberapa fakta juga opini saya tentang perubahan manajemen yang terjadi akibat COVID-19 ini. Nah, di sini saya membawa sektor olahraga. Berdampak apa sih COVID-19 ini terhadap perusahaan bisnis bidang sektor olahraga? Nah, di sini aku mau ngasih contoh, ngasih case yaitu Fitness First. Nah, mereka mempunyai pasar yang bisa dibilang di kalangan atas, yang bukan kalangan bawah, untuk orang-orang yang suka olahraga di kalangan atas. Nah, di sini pasti mereka terkena dampak dong, karena mall itu ditutup. Sedangkan mereka itu punya pasar di mall dan mereka punya tempat biasanya di mall, kebanyakan mall, dan itu di Jakarta biasanya. Nah, mereka tuh kena dampak di sini. Mereka tidak bisa beraktivitas apapun, mereka nggak bisa memberikan jasa apapun, mereka nggak bisa menyewakan barang apapun yang ada di tempat gym mereka gitu. Nah, dan akhirnya itu membuat aktivitas mereka tuh perdagangan jasa mereka tuh berhenti. Sedangkan mereka juga tetap harus bayar yang namanya gaji karyawan, juga mereka tetap bayar yang namanya tempat. Biasanya pasti mereka tuh kontrak di mall itu udah setahun atau 2 tahun mungkin. Nah, itu pasti mereka rugi banget gitu. Nah, di sini dari data CNN tanggal 20 bulan 4 2020, mereka itu udah memberikan solusi untuk masalah yang tadi ini dengan adanya training online. Jadi mereka itu memberikan program olahraga yang bertajuk Home Sweet Home. Nah, mereka ini dengan cara lewat mereka nge-share video di Facebook, terus dan Instagram secara gratis. Nah, di sini dari David Prosser sebagai Managing Director of Celebrity Fitness dan Fitness First Indonesia, dia bilang sudah jelas bahwa ada permintaan yang besar untuk aktivitas berolahraga di rumah pada saat ini, karena kelas online yang telah kami lakukan mendapat lebih dari 25.000 viewers dalam 24 jam pertama. Nah, emang benar-benar banyak orang, bahkan kalangan atas sendiri, yang mereka tuh sebenarnya butuh sama yang namanya olahraga. Even itu mereka di rumah aja. Nah, mereka butuh olahraga, tapi banyak juga orang-orang yang kayak butuh juga alatnya. Nah, di sini tapi mereka nggak nyediain alat, guys. Mereka cuma nyediain video training. Nah, itu dilakukan dari Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu tuh cuma 1 sesi gitu. Nah, mereka juga dari tanggal yang tadi, tanggal 20 April, mereka itu udah ngelaksanain nge-share video olahraga gratis kan. Itu terjadi, mereka merencanakan sampai tanggal 1 Mei. Nah, itu bisa diakses di selfie.tv.com. Nah, sisanya itu mereka dapat berbayar. Nah, di sini perusahaan Fitness First ini mereka melakukan perubahan dengan cara ya udah, dari yang tadinya tatap muka, dari yang tadinya mereka customer datang ke tempat, mereka mendapatkan jasa training, mereka mendapatkan kepuasan dalam berolahraga, mereka mendapatkan persewaan alat juga di tempat, dan pelayanan lainnya. Mereka mereka jadi kayak diberikan si Fitness First ini memberikan secara gratis, yaitu untuk, ya menurut saya ya, itu buat nge-reach konsumen, gimana mereka kalau misalkan berolahraga dalam online
gitu. Nah, dari sampai tanggal 1 Mei itu, terus selanjutnya mereka berbayar seperti itu. Jadi ada kelas online sendiri, terus juga ada yang mereka punya training sendiri. Nah, itu bisa dilakukan secara online. Nah, itu yang bikin yang dibuat oleh Fitness First. Nah, manajemen change itu yang dilaksanakan oleh Fitness First. Tapi kalau menurut saya sendiri, dengan adanya online class kayak gini, itu sebenarnya udah cukup baik ya. Udah cukup baik. Kenapa? Karena emang walaupun pemasukannya mereka Fitness First ini nggak setinggi dengan aktivitas yang seperti biasa, seenggaknya mereka tetap bertahan. Karena di saat kondisi kayak gini, terus banyak banget perusahaan yang malah kolaps. Menurut saya, ketika suatu perusahaan di masa seperti ini mereka tetap bisa branding, mereka tetap bisa mempunyai nama, mereka masih tetap bisa beraktivitas, memberikan jasa atau pelayanan atau bisa nge-reach customer, itu sudah suatu hal yang baik gitu udah bagi perusahaannya. Jadi customer ini nggak akan hilang, bahkan mungkin bertambah, karena mungkin orang-orang yang ada di orang awam yang nggak pernah melakukan Fitness First, terus mereka melihat online class yang disediain oleh Fitness First ini, tertarik untuk datang di saat setelah corona nanti gitu. Nah, saya mau menawarkan beberapa perubahan untuk menangani COVID ini. Mereka ini kan nggak menyewakan alat ya, mereka cuma ada kelas online. Nah, sedangkan kelas online paling ya berbayar, tapi nggak mahal gitu. Dan mereka juga pasti banyak customer juga yang mereka tuh butuh alat di rumahnya, butuh alat buat butuh alat buat fitnessnya. Meskipun dari CNN ini dijelasin juga, kalau dari video yang mereka share itu mereka ngasih tahu kayak misalkan pengganti alat itu apa, misalkan bangku atau meja. Nah, kadang ada banyak customer yang kenapa nggak mereka jualan aja. Nah, menurut saya ini suatu terobosan yang menarik menurut saya. Jadi mereka bisa aja memberikan pelayanan persewaan alat gitu, persewaan alat dengan cara dengan syarat-syarat KTP dan segala macam, dan itu dianterin terus disewain selama beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, di situ pemasukan dapat, nge-reach customer juga dapat gitu. Dan juga ada, kalau menurut saya, datang ke setiap rumah kan biasanya masing-masing ada beberapa customer yang memang mereka punya trainer pribadi ya, trainer pribadi, dan menurut saya daripada online mending mereka datang, tapi dengan prosedur PSBB juga. Dan prosedur mereka tidak boleh masuk ke beberapa ruangan, atau mereka tidak boleh masuk sampai batas pintu seperti itu. Jadi kayak trainer ini datang ke rumahnya kalau memang ada yang membutuhkan seperti itu. Jadi Fitness First ini menyediakan jasa untuk datang ke rumah.